Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita memasuki renungan kebaktian rumah tangga pada saat ini. Dan sebelumnya saya mengajak kita untuk bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, pada saat ini kembali kami datang ke hadapan Tuhan, tentu dengan keyakinan bahwa Tuhan hadir menjumpai kami. Tuhan Maha Kuasa, Engkau memberikan kemampuan kepada kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami bisa memahami firman Tuhan. Kami rindu sapaan dari firman-Mu, dan kami sudah menyediakan hati dan pikiran kami untuk menerima sabda-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, kita akan membuka kitab kita dari 2 Korintus 12 ayat 2-10, demikian firman Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh, aku tidak tahu. Entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah, selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran. Tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu. Maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu, aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara firman yang kita dengar bersama. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita merenungkan firman Tuhan dengan tema sempurna melayani dalam ketidaksempurnaan. Berbicara tentang jemaat di Korintus, mereka memiliki banyak kelemahan. Apa kelemahan yang dimiliki oleh mereka? Hanya dalam beberapa tahun dibentuk atau didirikan jemaat itu, cukup banyak laporan kesombongan rohani, perbuatan asusila, dan keliru kepada penafsiran firman Tuhan. Sehingga saudara-saudara, Paulus merasa perlu untuk menuliskan surat yang panjang dalam 1 Korintus untuk menegur mereka. Dan surat yang kedua, saudara-saudara, menunjukkan masalah yang muncul kemudian.
yaitu kabar tentang adanya pengajaran palsu dalam nama Yesus. Untuk menegur kabar ini, saudara-saudara yang Tuhan kasih, Paulus menghabiskan sebanyak mungkin dalam surat 2 Korintus ini untuk membangun kembali posisi mereka, bahkan meyakinkan jemaat supaya mereka tidak mudah goyah terhadap pengajaran palsu itu. Di sini Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, Paulus menjelaskan awal mulanya dia sebagai rasul. Ia menggunakan istilah orang ketiga. Di sini saudara-saudara yang Tuhan kasihi, dikatakan bahwa ternyata katanya aku berjumpa, ya seperti yang kita baca tadi, aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau. Pertanyaan saudara-saudara, siapa sih yang dibicarakan oleh Paulus ini 14 tahun yang lampau? Sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudara yang dibicarakan ini adalah Rasul Paulus sendiri. 14 tahun yang lampau dia orang yang tidak percaya kepada Kristus. Kemudian setelah berjumpa dengan Kristus, saudara-saudara yang Tuhan kasih, dia beralih menjadi orang yang percaya kepada Kristus. Katanya ada sebuah peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang mukjizat, sesuatu yang luar biasa yang hebat. Bahkan saudara-saudara yang Tuhan kasih dikatakan bahkan dia tidak tahu dari mana asalnya kuasa itu. Tapi yang jelas bahwa dengan kuasa itu dia kemudian menjadi orang yang percaya kepada Yesus. Entah dari dalam tubuh atau dari luar tubuh, katanya yang jelas Yesuslah yang kemudian menyadarkan dia menjadi pengikutnya. Atas orang itu katanya, aku bermegah. Tapi dia tidak mau melakukannya. Dia tidak ingin menjadi orang yang sombong karena ada pertobatan pribadi yang dilakukannya. Supaya apa? Supaya jangan tinggi hati. Ini maksud Paulus. Jangan menjadi sombong. Cukuplah katanya ya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang Tuhan kasih, apa yang dialaminya ini, biarlah itu menjadi sebuah bagian perjalanan kehidupannya. Ia tidak mau menyombongkan dirinya sebagai orang yang dipakai oleh Tuhan sedemikian rupa. Saudara-saudara yang Tuhan kasihi, kemudian apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus di sini? Karena perjumpaan dengan Yesus itulah kemudian dia menjadi orang yang berani untuk bersaksi. Tidak ada ketakutan lagi dalam dirinya. Tapi dikatakan ada satu duri dalam daging yang dikatakan demikian oleh Rasul Paulus, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh dirinya supaya jangan meninggikan diri. Paulus mengaku saudara-saudara bahwa dia merasa risih dengan adanya duri dalam daging itu. Dia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan membebaskan dia dari duri dalam daging ini. Tapi Tuhan mengatakan cukuplah anugerahku bagimu. Justru di dalam kelemahanlah kuasaku semakin sempurna, kata Tuhan.
Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, artinya dalam 2 Korintus ini Paulus ingin mengatakan kepada orang banyak bahwa dia, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, memang orang yang lemah. Orang yang tidak sempurna. Tetapi disempurnakan oleh kuasa Allah. Maka hal yang kemudian sangat mengejutkan ketika Rasul Paulus mengatakan, karena itu aku senang, katanya. Rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Sementara saudara-saudara kita sebagai orang yang percaya kepada Kristus, rasa-rasanya nggak mau berada dalam kondisi yang demikian. Dalam kondisi yang lemah, justru kita menginginkan sebaliknya. Menjadi orang yang kuat. Dalam posisi, dalam siksaan, kita justru menjadi orang yang menginginkan kehidupan yang normal-normal saja. Atau dalam kesukaran, justru kita ingin mengalami kehidupan yang baik, yang mudah. Dikatakan di sini dalam siksaan, kita tidak mau mengalami. Dalam penganiayaan dan seterusnya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan kasih, mengapa dikatakan demikian? Satu catatan dari Rasul Paulus. Kesukaran, siksaan, kelemahan, penganiayaan, kesesakan, itu karena Kristus. Jadi bukan karena apa-apa, bukan karena kita berada dalam keinginan sendiri. Ya, susah dibuat sendiri, bukan. Tetapi ketika kita menderita karena Kristus, maka Tuhan akan menyempurnakan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasihi, Rasul Paulus tetap memahami bahwa ketidaksempurnaannya itu akan terus disempurnakan oleh Tuhan. Yang penting dia menyediakan dirinya, menyediakan hati, pikirannya untuk melayani. Ini juga menjadi penting bagi kita. Sebab saudara-saudara, ketika kita menjadi orang yang mau dipakai oleh Tuhan untuk melayani, maka segala kelemahan kita, segala kekurangan kita akan Allah sempurnakan dengan kuasa-Nya. Sebab kata Allah, dalam kelemahanlah maka dalam kelemahanmu maka kuasaku akan bekerja. Jadi jangan merasa menjadi orang yang berkecil hati ketika kita menjadi orang yang biasa saja. Menjadi orang yang lemah, menjadi orang yang berkekurangan. Sehingga kita mengatakan, aku tidak layak untuk melayani. Tidak, saudara-saudara. Dalam kelemahan, dalam kekurangan yang ada, justru kuasa Tuhanlah yang bekerja untuk menolong kita. Yang perlu kita lakukan, serahkanlah hidup kita untuk melayani. Siapkanlah hati dan pikiran kita menerima kuasa-Nya. Tuhan memberkati saudara. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami bersyukur Tuhan sudah hadir menjumpai kami, memberikan kepada kami pertolongan, pengingatan akan firman Tuhan. Bahwa sesungguhnya kuasa Tuhan sungguh bekerja di dalam setiap kelemahan yang kami miliki. Yang harus kami lakukan adalah menyiapkan hati dan pikiran kami.
untuk menerima kehadiran firman Tuhan. Menerima kehadiran-Mu dalam hati kami. Agar segala kelemahan itu Engkau sempurnakan. Pada dalam surga kami juga berdoa untuk kehidupan kami semua. Tuhan hadirlah, jumpailah kami dalam rumah kami masing-masing. Tengoklah apa yang terjadi di sana, kuatkanlah kami jika lemah. Sembuhkanlah kami jika sakit. Berikanlah kami jika kami membutuhkan pertolongan. Bapa dalam surga, kami juga berdoa untuk gereja Tuhan. Tuhan berkati supaya kami semua tetap berada di dalam kondisi yang baik, tetap bersatu dalam kebaktian meskipun yang dilakukan secara daring. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk berbagai hal yang boleh kami rencanakan ke depan. Tuhan yang akan menolong kami untuk melaksanakannya. Juga untuk pemerintah, bangsa dan negara yang kami cintai, bimbinglah mereka supaya mereka boleh melakukan tugas kewajibannya dengan baik dan menjaga kehidupan kami menjadi lebih baik dari hari ke hari. Pada surga kami juga berdoa untuk setiap orang yang sakit, orang yang melaksanakan isolasi mandiri, dimanapun mereka berada, Tuhan karuniakan kesehatan buat mereka. Pada surga, inilah doa kami. Kami naikkan dalam nama Putra-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa kami seperti demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan kasih, mari kita terima berkat Tuhan. Kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus, menyertai dan memberkati kehidupan saudara saat ini sampai selama-lamanya. Amin.